Mendikbudristek Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan usai mengakui kehadiran 400 orang dalam tim bayangan di tubuh kementerian yang dipimpinnya mendapatkan apresiasi di markas PBB. Namun sebaliknya hujan kritisi di negeri sendiri. Product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Nggak perlu juga diapresiasi. Ini narasi kita. Terus gelorakan semangat ini. Ini narasi kita. Terus gelorakan semangat ini bagi Partai Demokrat. Saya juga dari Demokrat. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa bahwa anggota DPR RI yang ngomong itu dihargai. Mengenai yang disebut pada saat kami mempresentasikan ini di PBB. Menteri itu cuma pembantu presiden. Kita ini yang penguasa fungsi anggaran. Bahwa anggota DPR RI yang ngomong itu dihargai. Dengar itu dong Pak Menteri. Problemnya adalah DPR itu super power. Betul. Ya, super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran. Semuanya dia miliki. Mana mau dia merubah kalau untuk mengurangi kantongnya sendiri. Kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami. Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus? Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila. Mereka itu sudah gila dari awal. Tolong dong DPR ini semakin lama kan merenung di usus saya, lambung saya berantem mulu, ya Allah. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Karena kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah adalah harapan Indonesia agar orang-orang yang sudah gila sejak awal tidak terpilih di pemilu tahun ini. Biarkan mereka gila sendiri. Iya. Salam pembaharuan. Saudara, tim bayangan atau shadow organization yang belakangan diklarifikasi sebagai mirroring oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sedang menjadi sorotan. Istilah shadow organization pertama kali dicetuskan Nadiem Makarim di forum PBB bertajuk Transforming Education Summit di New York, September 2022. Dalam forum itu, Nadiem mengklaim memiliki 400 orang ahli dalam bidang IT, termasuk product manager, software engineer, dan data scientist. Mereka bekerja sebagai organisasi bayangan yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian, ujar Nadiem dalam video yang diunggah di Instagramnya. Selain itu, ia juga mengklaim 400 orang tim bayangan tersebut bukanlah vendor untuk kementerian. Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapa diantaranya hadir di sini, ucapnya. Dalam kesempatan itu, produk yang telah diciptakan berupa aplikasi pendidikan membantu para guru dan murid. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang kami buat. Kami membuat situs belanja online untuk semua sekolah. Bayangkan, sekolah di daerah yang sulit dijangkau bisa belanja kebutuhan yang sama dengan harga yang sama dengan sekolah di kota besar, ungkap Nadiem. Mendapat sambutan tepuk tangan meriah di PBB, namun berbeda di negeri sendiri.
Anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Demokrat, Anita Jakobagah, mengkritik Nadiem Makarim, salah satunya mengenai tim bayangan. Anda boleh bangga ditepuk tangani di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali, ujar Anita di ruang rapat Komisi 9 DPR pada Senin 26 September 2022. Anita mengatakan bahwa program yang dibuat oleh Nadiem nyatanya belum bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena kalau kami bodoh, tidak mungkin kami dipilih rakyat, itu sudah pasti. Karena kami bicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil, tuturnya. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita di negeri ini kita yang tahu, kata Anita. Selain itu, Anita juga mempertanyakan mengenai manfaat tim bayangan, apakah bisa memberi solusi untuk masyarakat Indonesia. Kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan, kenapa masih banyak ketertinggalan? Dan 400 tim bayangan itu apa kebanggaannya? Dan coba jelaskan mengapa kita harus bangga dengan Anda, Pak Menteri, cecar Anita. Nadiem menjelaskan bahwa shadow organization yang dimaksud adalah vendor bernama GovTech Edu yang berada di bawah anak perusahaan PT Telkom. Mereka adalah vendor, kata Menteri Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI pada Senin 26 September 2022. Banyak anak-anak muda mau bergabung ke dalam tim GovTech Edu tersebut untuk membangun produk-produk ini, ujarnya. Mereka diklaim telah merilis 5 produk untuk membantu sistem pendidikan, yaitu Merdeka Mengajar, Arkas, Siplah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan, dan Belajar ID. Kebanyakan anggota dari tim bayangan ini, ungkap Nadiem, berasal dari startup teknologi seperti Gojek, Grab, Bukalapak, Traveloka, Zalora, dan OVO. Nadiem menuturkan, jika terdapat shadow organization atau organisasi bayangan di balik pembangunan platform pendidikan Kemendikbudristek. Awal mula Nadiem Makarim bicara soal shadow organization. Shadow Organization sempat disebut Nadiem saat berbicara dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, Amerika Serikat. Di hadapan delegasi dari sejumlah negara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu buka-bukaan soal transformasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Nadiem mengatakan ada shadow organization atau tim bayangan yang membantu Kemendikbudristek dalam merancang platform pendidikan. Tim itu terdiri dari 400 manajer yang dengan jabatan manajer produk hingga ilmuwan data. Melansir dari Detik News, tim tersebut melekat dan bekerja untuk Kemendikbud, serta memiliki ketua tim yang setara dengan dirjen di kementerian. Tim yang beranggotakan 400 orang bukanlah vendor untuk kementerian. Setiap produk manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapanya hadir di sini, jelas Nadiem. Nadiem kemudian menjelaskan cara kerja dari tim bayangan itu. Kemendikbudristek akan mengarahkan tim tersebut yang nantinya memvalidasi produk kebijakan Kemendikbudristek. Mereka diposisikan sebagai rekan bertukar pikiran dalam mendesain produk kami, ungkapnya. Secara eksklusif, Nadiem Makarim menerangkan itu tim yang diisi oleh 400 orang itu masuk dalam organisasi di bawah PT Telkom, yakni GovTech Edu. Posisi GovTech Edu merupakan vendor yang dikontrak Kemendikbudristek. Tentunya, organisasi itu yang ada di bawah PT Telkom itu, GovTech Edu adalah vendor. Kontraknya adalah vendor. Jadinya saya harus klarifikasi ya, jelas mereka itu adalah vendor secara kontraktual, kata Nadiem kepada detik.com. GovTech Edu, lanjut Nadiem, merupakan mitra kerja untuk menyampaikan pendapat dengan pejabat-pejabat di kementerian. Mengenai anggaran, tim bayangan tersebut dibiayai oleh anggaran yang berasal dari Kemendikbudristek.